Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa ala wasallam. alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang, bongkar-bongkar Bongkar dengan seorang mantan kau desa. LDI, Mantan LDI ya. mantan LDI, jabatannya sebagai KU Desa di sebuah desa daerah. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya, namanya siapa, asalnya dari mana, ya, lengkapnya seperti apa. Ya, mari kita tanya-tanya. Monggo, Pak. Oke. Kenalan, nama siapa, Hmm. asal kelompoknya dari mana, Iya. desanya mana, terus dakwahnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Maulana Rahmat. Saya kebetulan tinggal di Komplek Jokam, di Komplek Islam Jamaah ya. Terus kemudian dulu waktu masih Islam Jamaah, saya didapuk sebagai istilahnya, kalau istilahnya di Islam Jamaah itu dapukan ya, Dapuan. bukan jabatan. Jabatan. Karena kalau jabatan itu kayak gimana, makanya istilahnya bukan jabatan tapi dapukan seperti itu. Saya sebagai KU Desa, Desa Teluk Jambe Tengah, daerahnya daerah Karawang. Kalau ngaji kelompok atau sambung kelompok, saya di MB1A. Ya betul, di MB1A. Daerahnya Karawang lah seperti itu. Sekarang Karawang Barat. Barat. Sekarang daerah Karawang Barat. Karawang dulu ada dua sama Dua. Cikampek. Terus Karawang Barat, yang Karawangnya disapih menjadi Karawang Barat dan Karawang Timur. Seperti itu. Jadi Pak Nana di Islam Jamaah atau LDI, dapuannya apa aja sih selain KU? Saya tuh banyak depan tuh ya. Oh, Ada banyak beberapa ya? lah. Dulu bahkan sebelum waktu saya tuh aktif di Jamaah itu sejak SMA ya. Oh, SMA ya. Iya. Nah untuk yang terakhir ini dapukannya tuh saya itu KU Desa. Terus Terus kemudian sekretaris UB Makmur, UB Desa. UB Desa. Jadi setiap desa itu ada UB, namanya usaha bersama, ya semacam seperti koperasi kayak gitu. Terus kemudian saya itu sebagai sekretarisnya kebetulan. Terus kemudian legal ya itu ya, ya, udah legal. ya sekarang udah legal. Ada namanya Ada kalau UB-nya punya PT MGM Makmur Global Mandiri. Nah, terus kemudian ada juga yang UB 3 daerah digabung. Jadi Karawang Barat, Karawang Timur sama Cikampek itu membentuk koperasi namanya Kopsas, Koperasi Syirkah Abadi Sejahtera. Nah, saya juga di situ sebagai pengawas. Saya sebagai apa itu di sini? Dulu sebagai kan pendirinya Mas Agung. Hah? Mas Agung pendirinya Mas Agung. Mas Itu Agung kalau pendiri itu di Pak Bayu, Dinas Syariah. Dinas Syariah. Tapi Kalau kalau pendiri di itu sebagai pengawas. pengawas juga ya, sekarang kita kan betul. Merintis ya betul. Merintis itu. Saya, Pak Nana, Iya. terus Pak Bayu, Iya, terus betul. Pak siapa? Pak Wastam. Wastam, betul. Itu sebagai penggagas lah. Penggagas ya betul. Nah, cuman kita berdua sudah Alhamdulillah duluan lah. Alhamdulillah duluan Allah memberikan petunjuk lah ya. Nah, seperti itu sehingga kita bisa keluar duluan dari kesesatan. Kalau di apa BMT Dinas Syariah kemarin sebagai apa? Nah itu sebelum Kopsas itu didirikan juga Koperasi Dinas Syariah. Itu kalau di istilahnya di daerah itu adalah agnianya 2 daerah dulu, Karawang sama Cikampek. Itu ada 44-an orang sekitar itulah membentuk Koperasi Dinar Syariah Sejahtera. KSPPS Dinar Syariah KSPPS di DSS.
KSPPS Dinar Syariah Sejahtera. Terus mempunyai mempunyai usaha yaitu BMT Dinar Syariah. Oh, BMT yang Dinar sekarang usahanya di gedung kantor LDI, DPD LDI seperti itu. Itu sebagai apa? Dulu juga sebagai pengawas keuangan dan pengawas syariah gitu, seperti itu. Kalau saya di situ sebagai pendiri. Ya betul, pendiri. Sebagai pendiri. Jadi saya lumayan lah ya seperti itu. Dulu juga di PPG juga aktif saya. Oh iya. Pernah jadi tahfidzul Quran, koordinator tahfidzul Quran, terus kemudian jadi pendanaan, penggalangan dana di PPG. Kalau PPG itu tingkatnya daerah. Dulu daerahnya daerah Karawang ya seperti itu. Terus kemudian Karawang Barat juga seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak Nana itu bareng saya juga di Ya, PPG. betul. Kebetulan saya diamanahi untuk ini ngurusi tahfidz. Tahfidz, ya. Bareng Pak Nana. Ya. Jadi Tahfidz. kita banyak berbarengan ya, Iya, di BMT, di PPG. Kebetulan kalau di BMT itu karena saya UB daerah. Betul. UB daerah. Jadi BMT itu UB di bawah daerah di bawah UB daerah. Iya. Kalau tahu juga TPUB dulu sebenarnya. Bukan atau Fikub ya? Iya, Fikub ya. Forum Informasi tapi dan kan Komunikasi UB. UB itu kan itu berubah-ubah namanya. Iya, dulu pada Fikub, ada TPUB, terus UB daerah, ya. Terus pokoknya ngurusi UB aja lah, Ya, apa aja. UB itu dalam rangka ekonominya jamaah lah Ya. seperti itu. Ya. Terus selain itu apa lagi di desa? Nah di desa itu kan sebagai karena KU dulu, kalau sebelum KU itu saya jadi 4S atau agnianya desa atau Agnia desa, ya. 4S desa sebelum di Sapih Karawang Timur sama Karawang Barat saya juga jadi sempat agnianya desa, masih di bawah Pak Barok dulu. Ya, Berarti kita sama-sama ya berarti. Ya, pernah betul. sama ya. Pernah, Saya betul. Agnia Desa Teluk Jambe Timur, Iya, Pak Nana Teluk Jambe Tengah. Jambe Tengah. Ya. Jadi kita agak banyak persamaan. Terus kemudian, ya itu karena Agnia Desa kan masuk 4S. Ya. Nah, maka semua permasalahan itu tahu semua itu. Udah. Apalagi saya sebagai KU, wah udah Udah. tahu semua deh masalah tentang ekonomi jamaah, tentang jamaah yang kayak gimana. Karena hampir semuanya dimusyawarahkan di 4S. Gitu. 4S desa gitu. 4S desa. Laporan-laporan dari kelompok, tahu semua dah. Bahkan saya catetin semua gitu. Jodoh ya. Jadi Luar kalau biasa. bongkar-bongkar ini datanya lengkap lumayan. Kalau masih bisa masalah keuangan, masalah pembelaan. Kalau di istilah Islam jamaah itu pembelaannya. Kalau infak itu disebutnya ya pembelaan. Isrun, kalau yang isrun itu khusus. Isrun itu pembelaan yang ditentukan persenannya, nilainya, bukan nilainya ya, presentasinya. Ya, seperti itu tahu semua saya. Setorannya juga berapa tahu saya. Karena kelompok ada sekitar 6 kelompok atau bahkan 8 kelompok itu menjadi 8 kelompok itu tahu itu. Setiap kelompoknya berapa, disetor ke daerahnya berapa. Oke, sebelum bongkar-bongkaran itu Ya. kita itu dulu lebih ke ini Pak Nana nih. Oke, Pak Nana dinas di mana? Atau dulu pendidikan di mana? Sekolahnya di mana? Saya dulu di SMA 2 ya, SMA Negeri 2 Kuningan, terus masuk STAN, terus kemudian Lulus tahun kapan? lulus STAN itu tahun 97, terus kemudian kerja di Kementerian Keuangan. Seperti itu, Direktorat Jenderal Pajak dan JP lah seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang di Karawang, masih di Karawang. Itunya dinas apa? Kantor pajaknya Karawang. Iya, di Karawang. Oke. Pak Nana itu Pak Nana mulai waras lah, mulai ada sesuatu yang nggak bener itu mulai kapan? Saya tuh dulu masuk Islam jamaah itu tahun 92-an. Saya SMA kelas 1 semester 2 ya.
Itu seperti itu. Jadi naik kelas 2, mau naik kelas 2 lah seperti itu. Karena apa? Karena ibu saya itu memang nangis gitu. Saya itu dari dulu tuh ngaji tuh, saya tuh anak bandel dulu memang. Bandel, terus kemudian ngajinya ke tempat-tempat lain, nggak mau ngaji ke LDI itu, nggak mau dulu. Tapi ibu saya akhirnya bukan ke LDI kok, ke sana. Justru dulu nama guru saya itu namanya Mbak Nisa, ke Mbak Nisa karena bukan karena nggak mau ke LDI, saya ke Mbak Nisa. Ternyata Mbak Nisa juga LDI. Nah dari situ dinasihat-nasihatin akhirnya terpengaruh masuk LDI. Nah, terus kemudian mulai beatnya itu mau naik kelas 2 sekitar semester 2 kelas 1 semester 2 SMA, mau naik kelas 2 lah pokoknya. Pak Dohir itu ya imamnya. Masih Pak Dohir waktu itu. Nah, terus kemudian kuliah STAN, tetap menjadi pengurus di sana juga. Saya mendirikan dulu belum ada FKMJ namanya. Terus kemudian saya jadi pengurus mendirikan FKMJ, Forum Komunikasi Mahasiswa Jokam dulu, STAN dulu di sana, yang pusatnya di Batako atau Jalan Subur sama di Pondok Jaya seperti itu. Nah terus kemudian sudah selesai kuliah di kantor pusat sebentar, terus kemudian di Sulawesi seperti itu. Nah terus kemudian, sebenarnya saya itu dari dulu tuh dalam masalah takfiri itu saya udah nggak takfiri sebenarnya. Karena apa? Karena kalau Jumatan, saya kalau seandainya tidak menemukan LDI ini, saya Jumatannya ya di luar gitu. Cuma saya nggak bilang-bilang sih. Oh, saya tadi Jumatan di luar seperti itu sama mama itu enggak. Terus kemudian waktu kerja juga demikian. Jadi nggak kaku lah seperti itu, nggak kaku. Terus kemudian sholat berjamaah juga sama. Kalau seandainya saya lagi visit, lagi berkunjung ke perusahaan-perusahaan gitu, terus kemudian saya ketemu waktu sholat, kemudian saya sholat ya karena saya nggak menemukan masjid LDI ya saya sholat di situ berjamaah sama yang lain, tetap berjamaah dengan yang lain seperti itu. Udah seperti itu gitu. Meskipun saya tidak bilang-bilang ke mama, ke bapak, ke pengurus-pengurus, ya saya diem aja seperti itu. Nah, jadi nggak terlalu ini. Nah pas mulai gencar-gencarnya saya ini bahwa ini ternyata kalau seperti ini berarti sesat ya, itu ya pas dapat nasihat dari YouTube itu takdil tentang 30 takdil tentang Islam jamaah lah seperti itu. Itu dikupas oleh 3X ulama Islam jamaah yaitu itu akhirnya dikupas semua tentang masalah keamiran, tentang masalah BA, tentang masalah isrun, tentang 5 bab dikupas. Saya waduh kalau begini meskipun saya ini tidak takfiri tapi tetap saya itu ya sesat karena akidahnya saya tetap aja meskipun tidak takfiri tetap akidahnya ikut Jokam seperti itu. Akidahnya yang semuanya masalah menajiskan orang, karena orang-orang itu saya anggap dulu itu tidak bisa menjaga najis orang-orang itu saya anggap. Padahal kita yang israf dulu. Kita yang israf, kita yang berlebihan, tapi orang lain terus kemudian menganggap orang lain tidak bisa menjaga najis karena sholatnya bahkan bisa. Makanya kita menganggap sholatnya tidak diterima gitu. Tapi meskipun demikian tetap kalau saya terpaksa tidak dapat masjid Ali, saya ini sholat berjamaah dengan mereka. Dan saya pun nggak sholat lagi, sah gitulah. Sah. Saya yakin. Meskipun ya karena masalah sholat kan masalah diimamin sama mereka ya urusan mereka, imamnya saya ya saya gitu. Nah, seperti itu. Nah pas ketika dapat itu baru saya pikir-pikir, oh ini berarti salah itu ya. Akhirnya saya coba konsultasi diam-diam, akhirnya ya oh gitu ya sudahlah berarti ini. Akhirnya saya tetap menutup diri, bukan menutup diri ya, merahasiakan lah seperti itu. Akhirnya lama-lama ketahuan fotonya, lama-lama ketahuan bahwa saya tidak Jumatan di LDI, dan akhirnya dari gelagat-gelagatnya saya juga kalau nasihat ya kan, kalau saya itu kan
Agnia Desa, terus kemudian juga KU Desa ya. Karena KU Desa itu jarang nasihat 5 bab gitu. Bahkan sampai ada orang yang di Kapling itu bilang bahwa ini nasihat kok nggak ada 5 babnya ini. Nah udah gitu pas teman saya sesama pengurus KU Desa pun naik terus bahas 5 bab. Nah orang jamaah itu ya, yang salah satu anggota Islam jamaah itu ngomong, nah ini baru nasihat, ada 5 babnya soalnya. Kalau yang tadi tuh nggak ada 5 babnya. Saya diam aja, saya senyum aja. Jadi kalau di Islam jamaah di Jawa kami itu, kalau nasihat tidak ada 5 babnya, itu ya kayak koyah aja gitu. Jadi bukan nasihat. Bukan nasihat gitu. Itu ya, saya jarang nasihat 5 bab itu saya jarang. Tapi untuk 5 bab itu ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah, atau jamaah, to'at gitu. Nah, itu seperti itu 5 bab itu harus disampaikan terus. Nah, makanya karena gara-garanya seperti itu akhirnya saya kadang-kadang menyampaikan 5 bab itu cuma sekilas yang penting lewat aja gitu. Bahwa kita harus menetapi 5 bab. Ini kali ini program jamaah seperti itu. Supaya orang lain nggak curiga. Karena dulu saya juga udah protes bahwa nasihat pokok itu sejak tahun 2007 ya. Sejak salah hajian itu saya udah protes waktu di Desa Sumberjaya. Kan di Bekasi juga saya KU Desa. Saya udah protes bahwa kalau nasihatnya bahwa satu-satunya jamaah harus tetap menetapi memerlukan mempersungguh Quran hadis jamaah secara 5 bab dengan mukhlisillah karamullah, maka wajib masuk surga selamat dari neraka. Kalau seperti itu, ini bid'ah, saya bilang gitu. Makanya saya ubah nasihatnya, setiap nasihat dari mulai dulu di Desa Sumberjaya dulu sampai di sini saya nasihat tuh enggak satu kalimat gitu enggak. Bahwa saya nasihatnya kita sebagai muslim harus tetap menetapi memerlukan dan mempersungguh Quran dan hadis dengan mukhlis lillah karena Allah. Beramal dengan berdasarkan Quran hadis dengan mukhlis lillah karena Allah. Dan dilakukan secara berjamaah. Nah, di dalam jamaah ini yang kita tetapi ini ada program namanya 5 bab. Nah, seperti itu. Jadi nggak disambung. Nah, kalau kita bisa menetapi Quran hadis dengan mukhlisillah karena Allah dan secara berjamaah, maka berdasarkan dalil bisa masuk bisa masuk surga selamat dari neraka. Begitu. Jadi nggak disambung kayak tadi, nggak kayak nasihat pokok, tidak. Karena setiap bulan itu di Islam jamaah itu ada nasihat pokok. Yeah. Setiap bulan ada nasihat pokok. Ya. Setiap bulan. Meskipun nasihatnya itu aja, tetap aja disampaikan. Nasihat doktrin. Iya, doktrin. Nasihat doktrin dari Itu pusat. Ya. Satu-satunya warga jamaah, warga LDI. Itu sampai balung sumsum misalnya. Sampai kalau tidak ada nasihat itu udah bukan nasihat. Saking seringnya, saking masuknya doktrin itu gitu ya. Luar biasa. Para anak itu setahu saya itu orang yang paling kritis. Ya. Dulu itu Pak Mulyadi, imam daerah waktu belum disape ya. Ya. Imam daerah Karawang itu kadang kan sering, kan beliau kan deket sama saya, sering curhat. Apa yang pembawaan untuk kritis itu? Banyak hal-hal yang kalau di musyawarah daerah atau desa itu langsung terlontar begitu saja gitu. Iya, kalau saya tuh kalau di musyawarah Islam jamaah zaman dulu ya, apa yang menurut saya itu benar dan bagus untuk dilaksanakan, ya saya sampaikan aja. Meskipun itu kadang-kadang frontal gitu ya. Berkontrak, bukan frontal, kontrak dengan yang lain, bahkan dengan keideranya sendiri atau keidesanya sendiri kontrak kadang-kadang. Dengan umumnya juga kontrak kadang-kadang. Saya sampaikan aja, mau diterima enggak atau enggak terserah pokoknya. Saya sampaikan aja. Makanya dan karena suara saya keras itu lantang, maka disebut kayak marah gitu. kayak maunya diterima, padahal ya enggak juga. Kalau udah saya sampaikan, yang diterima pun diputuskan pun adalah keputusan yang lain, maka biasanya saya melaksanakan juga. Biasanya gitu sih. Cuma ya memang ada apa-apa langsung saya ngomongin, soalnya omongkan. Bahkan masalah isrun pun, kan isrun kan 10% ya. Isrun 10%. Saya pernah melontarkan itu kepada Mubalik yang sekarang berdera, Mas Prapto. Terus kemudian Pak kelompok sampai ya.
Imam siapa yang memaklumat? Ya maklumat itu. Terus kemudian sama Pak Barok juga, Pak itu kayak desanya, bahwa Isrun itu kalau mau bener itu ya 2,5% untuk desa kelompok, 2,5% untuk desa, 2,5% untuk daerah, 2,5% untuk pusat. Jadi 2,5 nggak 10% gitu. Nah itu dianggap itu kayak resolusi gitu. Wah ini harus pusat mas kalau yang memutuskan itu, bukan kita gitu ya. Pusat itu maksudnya pusat Kediri atau Pondok Gede gitu ya. Imam pusat lah seperti itu yang harus memutuskan itu. Saya pengennya gitu. Kalau seandainya begitu, itu kelompok desa daerah tidak ada pembayaran lagi, udah yakin udah. Karena satu kelompok saya kayak di kelompok satu desa itu rata-rata sebulan tuh dari mulai awal tuh 80 sampai 120 juta. Bahkan itu 10%-nya apa? Itu total yang diserahkan ke pusat itu. Yang 10%-an itu ya? Iya, yang 10%-an. Perpuluhan itu ya? Iya, istilah kita isrun. Iya. Infak 10%. Jadi Isrun itu. setiap bulan sekitar 80 sampai 120 juta. Sekarang mungkin udah lebih karena itu. Itu satu desa loh ya? Satu desa. Nah, sampai sekian. Iya. Padahal sedangkan desa sendiri nerima paling sekitar 8 juta. 8 juta atau sampai 11 jutaan itu. Itu kalau bukan bulan Ramadan ya. Makanya saya kalau seandainya kelompok lebih kecil lagi kelompok. Karena untuk operasional masjid, mubalik, kelompok itu kan mubalik itu kan dibiayai oleh Sabilillah gitu ya. Didanai oleh Sabilillah hasil infak itu. Nah itu paling cuma berapa jutaan sebenarnya. Nah kalau seandainya 120 juta itu dibagi 4, 20 juta buat kelompok, kalau 80 juta aja yang paling minimal ya. Ini paling minimal banget itu. Hampir jarak sekali tuh zaman-zaman dulu sih. Sekarang itu udah 100 sampai 120. Kalau misalnya 80 juta aja, 20 itu kelompok tuh makmur semua itu saya. Makmur semua ya. Terus kemudian desa juga makmur 20 juta. Orang keperluannya cuma 8 jutaan, ada infak 20 juta bisa dikelola. Luar biasa. Cuma semuanya setor ke pusat semuanya. Habis pusat enggak tahu pusat diapain enggak tahu gitu. Karena memang nasihatnya juga begitu. Yeah. Nasihatnya kalau infak sudah disetorkan ke pusat, nggak usah tahu di pusat itu mau diapain, nggak usah tahu. Itu terserah pusat mau diapain. Pokoknya kamu harus ikhlas, ridho gitu. Ridho, luar biasa ya. Nah, ya karena kita udah digituin, akhirnya ya kita ikut aja sih, taat aja biasanya. Itu satu desa 120 juta. Iya. Maksimal ya. Katakanlah itu paling kecil, di daerah itu paling kecil. Oh gitu. Ya, satu daerah itu bisa sampai 450 juta sampai 500. Wow, satu daerah. Itu Karawang ya, Karawang Barat. 400 sekitar 450 sampai 500. 450 sampai 500. Ya, satu daerah. Makanya ketika dapat dapat panter itu harganya kan sekitar 300 sampai ya 350-an, 370 gitu ya panter itu, 350-an lah. Makanya ketika ditanya ke ama pusat tuh ditanya sebenarnya. Ini emang instrumennya berapa? Karawang 450. Oh gitu kali. Oh gitu. Ya udah, ambil materinya aja. Potong panter. Ya iya. Orang setornya 450. Kemudian minta waktu itu karena baru disapih minta panter. Langsung dikasih lah. 350 balikin. Tinggal yang 100 satu bulan udah cukup gitu, udah kasih panter. Tapi bulan-bulan ya. Tapi pengurus daerah, pengurus desa diumumkan pengurus desa itu kita alhamdulillah kita itu baru disapih langsung dapat panter. Iya, orang istrinya 450 juta dibalikin 350 juta ya nggak masalah, masih 100 juta. Udah gitu tahun bulan depannya lagi kan nggak potong panternya. Ya udah itu luar biasa luar biasa. Jadi desa kas desanya untuk keperluan desa itu hanya dapat sekitar 8 juta 8 sampai 11 juta 8 sampai 11 juta. Tapi untuk ke pusat itu sampai 120. Berarti setornya ya. Berarti berapa puluh persen itu? 800%. Iya sekitar 100%, 1000%, 1000%, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Masya Allah. 10 kali lipat untuk pusat. Luar biasa, ya Allah.
Jadi itu termasuk yang paling kecil ya? Iya. Oh, yang paling besar mungkin desa saya kali ya? Iya, yang paling besar Desa Teluk Jambe Timur. Terus yang kedua baru Marga Kaya, baru yang ketiga Desa Teluk Jambe Tengah. Itu yang sampai rasakan. Itu kalau per bulan jamaah itu bisa berapa persen sih untuk isrun itu? Infak sedekah rutin itu berapa persen sih? Kan untuk ke pusat kan 10%. Untuk ke desa, kelompok, desa, daerah digabungin itu habis kira-kira berapa persen? Ya bisa antara 15-20%, bahkan ada yang lebih. Kalau duafa bisa lebih. Kalau Agnia bisa 15% doang. Jadi kalau Agnia kan penghasilannya lebih besar ya. Misalnya penghasilan Agnia itu kayak Agnia itu banyak di sana itu ya. Ada, kalau di desa saya sedikit banget Agnianya, cuma beberapa orang. Yang Agnia banget itu cuma 8 orangan lah atau berapa, atau 10 orangan lah gitu. Itu kalau seandainya penghasilannya misalnya 30 juta, dia kan harus isrun 10% 3 juta. Terus yang lainnya ya paling 1 jutaan, 1,5 juta gitu, paling 15%. Tapi kalau bukan duafa ya, menengah ke bawah itu kalau dia penghasilannya misalnya 5 juta, dia udah punya rumah, harganya 60 juta, berarti harus 10% kan. Nah, harus 10% berarti 500.000. Nah, tapi jatahan dari kelompok, dari desa dan daerah untuk infak mereka itu kan mereka dijatah juga. Bisa sampai 500.000 lagi gitu. Jadi bisa sampai 1 juta gitu. Nah, itu untuk, dan kalau enggak dinasehatin, dianggap tidak bela. Terus kemudian setiap nasihat juga diomongin seperti itu. Jadi ya terus diterobos sama penerobosnya. Ya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau harus isrun jadinya, dan harus infak bela seperti itu. Sebenarnya kasihan sebenarnya ini. Apalagi kalau ada pembangunan masjid gitu, luar biasa itu. Jadi bahkan sampai ya ada yang lebih mementingkan isrun daripada bayar hutang kadang-kadang. Oh gitu ya. Iya, itu suka kasihan juga sih. Tapi kalau saya kan kebetulan enggak ya, jadi ya biasa-biasa aja sih. Gitu. Terus dulu dalam mengelola keuangan itu ada sih nggak sih terbesit kejanggalan gitu? Kejanggalan, kalau terbesit kejanggalan ya setiap setor ya iyalah. Karena saya kan udah saya itu pengennya dibagi 4 gitu kan. Bagi 4 itu. Ya betul, supaya kelompok-kelompok juga nggak usah minta lagi ke jamaahnya, cukup dari istri udah cukup untuk biaya semuanya itu. Desa juga sama seperti itu. Tapi ya karena ngomong seperti itu ya, usul seperti itu tidak diterima sama desa pun, mau ke daerah pun tidak mau usulnya karena takut resolusi. Harus taat-taat saja ya akhirnya tetap aja setor ke pusat seperti itu. Dan kita pun kejanggalan itu contohnya, kita pun tidak boleh meneliti di pusat itu diapain sih uangnya seperti itu. Nggak ada audit, nggak ada audit, nggak. Karena di pusat pun saya usulkan audit itu kan orang-orang ahli keuangan di pusat kan banyak ya, tapi nggak ada tuh audit. Nggak ada audit sama sekali untuk keuangan pusat yang dari sekitar 300 daerah lebih. Kalau rata-rata satu daerahnya itu sekitar 500 juta, itu berarti 150 miliar ya. Satu bulan itu ya, luar biasa. Itu diapain itu nggak boleh ditanyakan, nggak boleh dipertanyakan, pokoknya nggak boleh. Terus kemudian di audit pun tidak ada. Itu ya terserah orang pusat aja mau diapain, ya terserah pokoknya. Makanya apapun acara ini Islam Jamaah itu semuanya bisa di cover sama pusat. Karena uangnya banyak ya. Luar biasa ya. Satu banyak daerah itu bisa sampai setengah miliaran. Itu desa biasa itu. Kalau pusat, kalau Jakarta lebih ya. Jakarta lebih. Itu, tapi ada yang kurang juga sih, kayak Sulawesi mungkin, daerah-daerah Sulawesi, Papua itu satu daerah paling berapa gitu kan. Paling 100 jutaan. Tapi kalau daerah Jakarta bisa sampai miliaran satu daerah itu. Terus Pak Nana itu kena
maklumat itu gimana ceritanya? Kalau kenapa? Maklumat ceritanya gimana, terus kapan? Saya itu kena maklumat itu bulan Agustus ya, sebenarnya sekitar tanggal 11 atau 12 Agustus 2022 ya. Udah sekitar 8 bulan yang lalu lah seperti itu. Ramai itu ya? Ya itu ramai. Kenapa? Karena maklumatnya itu di WA. WA kelompok, terus kemudian dari bocor keluar. Mungkin ada jamaah di kelompok MB1A itu ngasih tahu ke jamaah yang lainnya ngasih tahu, akhirnya bocor keluar, akhirnya masuklah WA, sampaikanlah WA itu ke saya. WA juga jelas kok bahwa saudara Nana Maulana Rahmat dan keluarganya itu sudah dianggap kayak ya keluar dari jamaah lah, seperti itu, jamaah LDI ya. Terus kemudian dilarang untuk curhat. Jamaah-jamaah itu dilarang untuk curhat, untuk silaturahim, untuk atau berkunjung, untuk memberi bantuan, untuk bicara-bicara, ngobrol-ngobrol. Terus kemudian kalau dikunjungin juga sebaiknya ya menolak gitu, berusaha menolak seperti itu. Pokoknya jangan berhubungan dengan Nana Maulana Rahmat dan keluarganya. Itu di maklumat WA-nya seperti itu. Nah, saya kaget karena di WA-nya itu seperti itu kok diumuminya di WA. Karena WA itu kan bisa bocor kemana-mana. Akhirnya memang itu bocor se Indonesia. Bahkan di Ribat Salim pun itu dapat gitu WA-nya. Luar biasa ini. Jadi saya belum dapat atau saya udah dapat gitu. Di Solo udah dapat, di Jakarta udah pada dapat gitu, luar biasa ini. Makanya saya terus terang waktu itu goblok-goblokin pengurusnya. Ini Fakto kayak kelompok, terus kemudian Marjani, terus kemudian soal itu saya di WA itu saya goblok-goblokin kenapa? Karena kok maklumat di WA gitu. Harusnya kalau maklumat itu ya di pengajian aja gitu. Diumumin di kelompok pengajian begini-begini gitu. Jadi nggak kesebar kemana-mana. Karena pengajian pun jarang yang ada yang rekam kan kalau tingkat kelompok gitu. Kalau di WA itu semuanya itu ya udahlah. Itu kemudian bisa dijadikan hujah atau alat untuk bahwa ini bener loh. Ternyata LDI ini, Islam Jamaah ini begini kepahamannya gitu. Takfiri. Buktinya seperti ini, orang masih sama muslim, masih syahadat, masih sholat. Nawakidul Islamnya seperti itu. itu itu kok tiba-tiba tidak boleh disilaturahimi, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh curhat. Kalau berkunjung pun harusnya ditolak dan sebagainya. Kenapa bisa begitu gitu sama muslim gitu? Itu dalil apa yang bisa membenarkan itu gitu? Gak ada itu. Terus kemudian saya dianggap murtad gitu. Nah, karena udah murtad dan baru sudah murtad. Luar biasa itu. Itu baru tingkat jamaah dan kayak kelompok sudah bisa memurtadkan orang. Ini luar. Kalau di Islam Jamaah tuh Jokam tuh kayak gitu tuh udah. Nah, betulnya Islamnya tuh luar biasa. Hakimnya itu cuma imam kelompok. Kayak kelompok, meskipun nggak ngerti apa-apa kayak kelompoknya, karena diangkatnya karena dia misalnya orang kaya, atau karena apa, nggak ngerti ilmu. Terus kemudian, dia keluar dari Jokam, berarti dia murtad, berarti dia kafir. Seperti itu. Bahkan orang yang baru masuk ke jamaah pun dianggap mu'alaf itu. Itu bisa menghukum kayak gitu. Bukan startup ulama lagi tuh. Itu startup orang-orang biasa bisa menghukumi seperti itu, bisa menghakimi orang seperti itu, memvonis orang seperti itu. Sebelum proses maklumat, ada nggak proses sebelumnya? Dipanggil gitu? Ya, saya misalnya, saya memang dulu waktu saya diundang, dulu kan saya ada di Bekasi itu, kebetulan saya Agnia Desa juga di sana, terus kemudian KU Desa, terus kemudian dari saja banyak kenal jamaah di kelompok sana, di kelompok satu desa banyak yang kenal, maksudnya kenal saya gitu. Mungkin saya jarang kenal. Suatu saat ada namanya Pak Ishak tuh Agnianya Desa dan daerah juga itu menikahin anaknya, dan dia ternyata udah hijrah duluan. Terus kemudian nikahin anaknya, kebetulan mengundang 3 syekh itu, ya Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz Ridwan, dan Syekh Abdul Mas'ud. Nah, pada saat itu saya datang menghadiri itu, terus kemudian karena saya kenal
Syekh Abdul Mas'ud. Saya kenal Syekh Abdul Mas'ud itu waktu hajian tahun 2006 di Hud, di Mekah sana ya. Karena saya suka ke Hud dan saya juga pesan-pesan hadis-hadis Jami' Shogir dan sebagainya ke Syekh Abdul Mas'ud, saya kenal beliau. Terus di sini pun kenal Pak Ishak. Hanya diajak karena kenal Pak Ishak, akrab, dan tahu saya juga orangnya, karena orangnya bisa, menurut Pak Ishak itu mungkin Nana ini orangnya bisa berpikir lah seperti itu. Jadi orangnya juga kritis. Makanya saya diajak sama Pak Ishak, sini dulu Mas Nana. Makan-makannya di masjid aja, di bakaran masjid sana. Oke, saya bilang. Karena saya diundang sama Pak Ishak, akhirnya saya datangin dan Pak Ishaknya. Terus kemudian saya makan-makan di sana. Kebetulan makannya berbarengan dengan syekh-syekh itu dan dengan orang-orang yang hijrah. Ternyata orang yang hijrah banyak juga di sini gitu. Satu masjid itu hijrah semua ternyata. Luar biasa itu sampai, saya gimana ini, saya bilang gitu. Nah waktu itu dipoto-foto lah saya. Dipoto-foto. Nah fotonya terasa masuk ke pusat. Akhirnya saya dinasihatin sama Pak Prapto. Bahwa saya membalik daerah itu. Saat itu belum kiai kelompok, masih membalik daerah, dan membalik desa. Dan saya dinasihatin supaya dikonfirmasi lah. Apakah benar Mas Nana ikut syekh-syekh itu? Tidak, saya bilang. Saya nggak pernah ikut pengajiannya. Seperti itu. Dan saya pun waktu itu dipantau oleh Pak Prapto sama Pak Imam Hanafi ya. Iya. Nah itu. Bukan Imam Hanafi, Pak Imam lah. Iya. Itu penerus pusat kan ya. Iya. Itu menyuruh katanya saya mantau saya seperti itu. Dan selama itu saya memang nggak pernah ngaji-ngaji di luar saya. Ngaji di luar itu kalau di kantor aja. Kalau di kantor kan banyak yang dipanggil ya, dari NU, Muhammadiyah, dari Persis, dari sebelum di dalam HTI dari HTI, kemudian dari Salafi, banyak lah sebenarnya, dari DDI, dan sebagainya banyak. Nah, saya ikutnya di kantor, tapi di kantor pun saya ikut khusyuk gitu ya. Seperti ngaji di Jokam aja gitu. Nah, tapi ketiga yang sebut tiga syekh ini, PBN atau JRK ini ya saya nggak pernah. Nah, pas terakhir pernahnya itu pas di situ, di mana? Sama Mas Agung itu. Sudah dimaklumat, karena sudah dimaklumat, akhirnya saya dari 15 ngapain lagi saya? Ke Jokam, ke Islam Jamaah nggak bisa ngaji, akhirnya saya harus cari pengajian yang berilmu ya. Akhirnya saya ikut Mas Agung. Jadilah di situ dipoto-foto, viral tambah viral. Oh ya Pak Nana, gimana tentang istri? Waktu kena maklumat tuh istri posisinya gimana? Kalau istri dari awal memang, kalau istri sebelumnya ketika istri itu dari dulu sudah mempertanyakan. Seperti misalnya pulang ke Kuningan, saya Jumatan sama orang, atau saya sholat jamaah sama orang. Bingung istrinya, kok bisa ayahnya kok sholat jamaah sama orang. Terus saya juga suka mendoakan orang tua saya. Kan bapak saya kan bukan jamaah ya. Bapak saya itu meninggal sebelum jamaah. Jadi ibu saya itu jamaahnya setelah bapak saya meninggal. Saya mendoakannya gitu, Alhamdulillah wali-walidaina kan gitu ya. Terus kemudian, nah istri saya suka mempertanyakan dalam hati doang, tapi nggak sampai keluar ke saya nggak, bahwa ini kok ayah suka mendoakan orang tuanya padahal bapaknya nggak iman gitu. Versi istrinya, dan jamaah. Kenapa kok mendoakan? Kan nggak boleh mendoakan orang luar. Kan orang luar tuh kan kafir. Kenapa didoakan gitu? Nah istri semua bertanya-tanya aja. Nah pas terakhir sekitar bulan Juni tahun 2021-an lah, itu istri saya nanya-nanya baru, ini kenapa kok ayah seperti ini gitu. Ya saya bilang, loh siapa yang ngomong bapak saya kafir? Kalau ada yang ngomong bapak saya kafir, siapapun meskipun orang Jokam, saya datangin itu orang. Saya bilang gitu. Saya nggak peduli dia tuh mau kayak kelompok, kayak desa, kayak daerah, balik bahkan imam pusat saya datangin, saya datang ke rumah saya. Imam pusatnya siapa? Sultan Aulia datang ke rumah saya bilang gitu. Saya nggak mau bapak saya dikafir-kafirkan, makanya saya doakan gitu. Dan saya selama ini juga tidak mengkafirkan orang. Makanya ketika diterobos gitu sama Pak Bayu waktu di desa, saya juga ada masalah dengan penerobos pusat, saya harus tobat. Saya nggak mau tobat saya. Mas Nana,
Mas Nana coba tobat sama Pak Daerah, pakai daerah, Mas Nana begini-begini. Saya nggak mau tobat. Kalau saya mau tobat kalau Pak Y Daerah datang ke rumah saya. Saya begitu. Pak Kasno datang ke rumah saya. Saya bilang gitu. Berani nggak dia? Saya bilang gitu. Karena rata-rata orang Islam Jamaah itu nggak pada berani. Ya pakai daerahnya, mubalek daerahnya, agni daerahnya mau datang dulu sama anak saya karakternya kayak gitu ya. Nggak ada yang berani sama saya. Nggak ada yang berani. Pokoknya parah mereka deh. Nggak ada yang berani. Saya bilang makanya saya mau tobat kalau saya seperti ini. Kalau Pak Y daerah seperti ini datang ke rumah saya, jelasin kesalahan saya tobat. Kalau nggak jelasin kesalahan saya tobat apaan? Saya bilang gitu. Itu langsung Pak Y desa waktu Pak Bayu. Seperti itu. Waktu kemarin sebelum di Maklumah juga saya ke desa 4S desa juga dipanggil. Kemudian ada musyawarah, terus kemudian menanyakan saya kebetulan nanya saya jelasin semuanya aja bahwa selama ini pengajian pun setelahnya saya tuh di kelompok itu kalau ada pengajian umum ya, bukan punya umum ya, pengajian kelompok, pengajian desa gitu. Mubarinya kan suka menerangkan apa gitu, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu misalnya ya. Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih bagi semuanya. Semua orang, semua umat dikasih oleh Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, Maha Penyayang, itu khusus jamaah kita gitu. Maka saya itu ketika pulang saya perbaiki itu. Yang orang-orang sebut mangkulan itu saya perbaiki, tafsir tersebut saya perbaiki. Ar-Rahim itu bukan cuma jamaah kita. Pokoknya seluruh orang iman, orang mukmin itu dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nanti buktinya di akhirat nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah gitu. Kalau Islam jamaah atau jokam itu belum tentu. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa Ar-Rahim itu buat hanya untuk jokam, hanya untuk Islam jamaah, tidak bisa sebenarnya. Saya juga nasihati anak-anak saya dan istri saya begitu. Dan anak saya pun mengerti, oh gitu ya, iya. Jadi jangan, nah karena kan di jokam itu suka diplesetin atau di apa ini ya? Dipelintir gitu bahwa ini kalau khusus jokam orang yang bisa masuk, orang Islam itu masuk surga selama neraka. Yang dikatakan Islam, ya kita ini, ya jokam ini. Kalau bukan jokam, ya bukan Islam gitu. Tidak bisa masuk surga, suka belintir kayak gitu. Maka itu saya sampai rumah saya perbaiki semua. Mangkulan itu saya perbaiki bahwa keterangan ini begini, keterangan ini begini, bukan begitu gitu. Saya biasa begitu. Nah itu saya terangkan ke 4S desa. Dan Mas Gopur waktu itu mubalek desanya pun setuju sebenarnya. Setuju memang begitu masalahnya. Jadi orang iman, emang orang iman cuma jokam doang? Enggak lah, banyak orang iman dunia ini. Luar biasa banyaknya itu. Itu Mas siapa? Tadi Mubalek desa Mas Gofur, Abdul Gofur. Itu kira-kira dia cuma lip sync atau dari hati yang paling dalam itu? Kalau masalah itu saya nggak tahu, tapi dia membenarkan ya memang begitu Mas Nana, memang begitu Mas Nana, begitu. Dan yang lainnya pun kelihatan ngangguk-ngangguk tanda setuju gitu. Ya begitu ya Mas Nana, gitu. Makanya saya, dari gara-gara itu akhirnya saya diklarifikasi oleh wakil Kiai kelompok waktu itu Mas Soleh dan Pak Marjani. Dan lagi pula saya waktu itu jarang sambung. Kenapa jarang sambung? Saya karena dari sambung itu ngaji di kelompok gitu atau desa. Ngajinya kan desa tuh malam ya, jam 8 sampai jam setengah 10 ngajinya itu kan. Saya pulang dari kantor itu rata-rata jam 9 karena sampai rumah sekitar jam setengah 10 atau jam 10. Rata-rata kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam setengah 9, kadang-kadang jam 9. Jadi mau ngaji itu udah tinggal 5 menit lagi, bahkan udah selesai baru saya datang gitu. Nah itu makanya saya jarang ngaji gitu. Akhirnya sama mereka tambah wah ini berarti tambah ditandai ya bahwa ini udah akhirnya dimaklumat seperti itu. Awalnya mungkin takut mereka sebenarnya maklumat cuma karena udah terpaksa, udah dari daerah apalagi ada yang laporin tentang saya ke pusat gitu ya, tentang ke daerah bahwa Nana itu seperti ini, ikut ngaji Pak Abdul Aziz Ridwan di Masjid Baitur Rahman Blok B dengan Pak Agung seperti itu, bahkan nyumbang. Padahal saya waktu itu ke Bandung, akhirnya diisukan kayak gitu, akhirnya jadilah maklumat itu. Kayaknya gitu sih, cuma nggak tahu juga saya.